Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar istilah gibah. Saya sendiri baru mengenal kosakata baru ini beberapa waktu yang lalu. Ketika saya cari artinya di Google, saya menemukan bahwa gibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Apakah kita boleh melakukannya atau tidak? Kalau kita lihat sekilas, Alkitab sepertinya melarang kita untuk bergibah. Terutama kalau kita melihatnya di dalam Imamat 19 ayat 6, Mazmur 101 ayat 5, dan Amsal 10 ayat 18. Tetapi dalam suatu kesempatan, Tuhan Yesus sepertinya juga bergibah. Dalam Matius 23 ayat 1, kita melihat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menyinggung tentang orang Farisi yang munafik dalam ritual-ritual ibadah mereka. Apakah yang Tuhan lakukan itu termasuk gibah? Jika kita merujuk pada definisi yang Google berikan, ya, Tuhan Yesus sedang bergibah. Lalu, apakah itu berarti kita boleh melakukannya dengan bebas? Pertama-tama, kita harus mengingat bahwa penghakiman adalah milik Tuhan. Kita sebagai orang percaya turut mengambil bagian di dalam hal penghakiman itu, terutama di dalam hal-hal spiritual. Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat Korintus untuk mengusir orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah mereka. Dalam hal ini, tentu jemaat perlu melakukan penilaian dan pembicaraan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi, dalam kehidupan Kristen, gibah ternyata juga diperlukan. Kedua, kita perlu mengingat bahwa dalam memberikan penghakiman, kita bukan bertindak atas nama diri kita sendiri, tetapi atas nama Tuhan. Untuk itu, ketika kita melakukan gibah, kita tidak boleh hanya melihat menggunakan kacamata kita sendiri, tetapi kita harus melihat menggunakan kacamata Tuhan Allah, yaitu kacamata keadilan dan kasih. Kita tidak berhenti di membicarakan kesalahan orang lain saja. Kita perlu juga membicarakan solusi bagaimana orang tersebut dapat disadarkan, ditolong, dan dipulihkan. Ketiga, kita perlu mengingat bahwa apapun yang kita lakukan kepada saudara seiman kita, kita sesungguhnya juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Selain itu, kita patut memperlakukan orang lain seperti kita juga ingin diperlakukan. Dengan kata lain, kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Sehingga dalam bergibah, kita perlu melihat tempat dan waktu. Jika gibah kita tidak pada tempat dan waktunya, sehingga membawa dampak yang negatif, maka jangan dilakukan. Jika gibah kita memang pada tempat dan waktunya, sehingga akan membawa dampak yang positif, maka harus kita lakukan. Kesimpulannya, ada tempat untuk gibah di dalam kehidupan orang Kristen. Hanya saja, gibah ala Kristen harus memperhatikan prinsip-prinsip Alkitab, yaitu bergibah di dalam keadilan dan kasih, serta bergibah untuk menghadirkan solusi dan pemulihan. Selamat bergibah ala Kristen, Tuhan memberkati kita semua.